firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat hari-hari kami Tuhan, penyertaan luar biasa dalam hari-hari kami. Kini saatnya Tuhan, kami mau mendengar isi hatimu Bapa. Bersabdalah Tuhan, rindu Engkau Bapa. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Amin. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Yes Lord, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan
percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Amin. pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, nyatakanlah urapan-Mu sekali lagi di tempat ini Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus, kami siap untuk menyambut firman-Mu Tuhan. Berkaryalah kuasa-Mu Tuhan, berkaryalah sekali lagi di tempat ini. Engkau Allah yang luar biasa. Saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudaraku. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada pagi hari ini kita bersama-sama ada di tempat ini. Saya yakin Tuhan punya rancangan yang indah buat kita masing-masing. Ya, kalau kita melihat cakrawala yang luar biasa, Dia lukiskan dengan indah sekali saudaraku. Dia pun mau melukis kita masing-masing. Sampai kita menjadi satu kehidupan yang berarti. Ya, puji Tuhan. Dan Tuhan punya rancangan yang terbaik bagi kita. Terima kasih kepada keluarga gembala setempat untuk pelayanan yang dipercayakan pada pagi hari ini. Mari kita akan melihat firman Tuhan yang berjudul peringatan dari ikat pinggang. Saudaraku, manusia hidup seringkali kadang-kadang lupa ini, lupa itu, dan seterusnya. Namun Tuhan selalu ingatkan kita untuk kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Ya, tanpa peringatan Tuhan, seringkali manusia itu cenderung untuk melenceng, untuk menyimpang. Tapi dengan peringatan Tuhan, kita selalu akan ada di jalan yang lurus. Baik saudaraku, saya akan bacakan kitab Yeremia pasal 13 ayat 11. Yeremia pasal 13 ayat 11. Saya akan bacakan firman Allah demikian, Yeremia 13 ayat 11. Ya, sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Saudara, kalau tadi dalam ibadah ini kita mulai dengan satu lagu penyembahan, ya, antara lain dikatakan bahwa Tuhan itu hendak membuat kita berharga, berharga di mata Tuhan. Nah, ini kita lihat saudaraku dalam ayat ini juga. Tuhan ingin membuat umat Yehuda, umat pilihan Allah itu berharga di mata Tuhan. Asal apa? Mereka itu seperti ikat pinggang yang melekat pada pinggang. Kalau ikat pinggang melekat pada pinggang itu adalah melekat yang erat, yang tidak ada jarak, saudaraku, menempel benar saudaraku, ikat pinggang. Ya, nah kita lihat Tuhan hendak membuat kita berharga, ya, menjadi sesuatu yang sangat indah sekali. Perhatikan tadi bagian B, menjadi umat Allah. Allah siapa? Allah Yehova pencipta langit dan bumi. Nah kemudian siapa lagi? Menjadi ternama. Nah kita gak usah sibuk cari nama. Tuhan yang akan meninggikan nama kita. Kemudian terpuji dan terhormat. Tapi bagi siapa? Bagi Tuhan. Terpuji dan terhormat bagi Tuhan. Manusia seringkali sibuk mencari penghormatan dari manusia. Tapi lebih indah adalah apa? Kalau kita dihormati Allah. Ya, puji Tuhan, dihargai oleh Allah. Dan Tuhan hendak membuat kita berharga di mata Tuhan. Tapi sayang, Tuhan berkata apa? Tadinya. Tadinya itu berarti apa? Semula. Berarti rancangan Allah itu bisa apa? Diganti, nggak jadi. Karena apa? Umat Allah itu mengalami kemunduran dan sebagainya. Mereka itu tidak mau mendengar. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana agar tetap berharga di mata Tuhan. Ya, jangan sampai kita hilang dari hal itu. Nah, kita lihat lebih dahulu dalam Alkitab ada beberapa ikat pinggang, karena ikat pinggang ini berbicara tentang siapa? Umat Allah. Jadi pada pagi hari ini Bapak, Ibu, Saudara saya juga, kita ini seumpama ikat pinggang. Ikat pinggang apa saja? Yang pertama adalah ikat pinggang Paskah. Mari kita akan buka sekarang dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 11. Kitab Keluaran 12 itu adalah cerita tentang Paskah pertama, ya, di mana bangsa Israel pada malam itu akan keluar dari tanah Mesir dengan satu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Keluaran pasal 12 ayat 11, ya.
kita bisa perhatikan ayat ini demikian. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Nah, waktu bangsa Israel makan domba Paskah, domba yang tersembelih yang menggantikan bangsa Israel, darahnya itu dioleskan di pintu, ambang pintu dan jenang pintu. Dan ketika ada darah di pintu, malaikat maut tidak akan masuk. Tapi rumah yang tidak bertanda darah akan dimasuki malaikat maut dan pasti ada kematian. Kematian anak sulung. Anak sulung mewakili keluarga itu. Saudaraku, pada saat ini di akhir zaman ini, saya yakin rumah rohani kita sudah ada tanda darah. Yaitu kita percaya Tuhan Yesus yang mati tersalib menebus kita sekalian. Itu rumah bertanda darah, maka malaikat maut tidak akan masuk, saudaraku. Puji Tuhan, ada keselamatan. Nah, mereka di dalam rumah itu keluarga berkumpul makan domba Paskah dengan syarat apa? Pinggang berikat. Saudaraku, berikat pinggang itu saudaraku artinya mereka siap melakukan perjalanan. Kemudian mereka mesti membawa tongkat. Loh, ini dalam rumah loh saudaraku. Bawa tongkat itu artinya apa? Siap melakukan perjalanan untuk menyibak itu semak-semak dan sebagainya. Menyingkirkan batu-batu yang menghalangi. Ya, dan mereka makan dengan cepat-cepat. Saudaraku, berikat pinggang, kalau saudara bisa lihat gambar di depan, itu seringkali orang Israel kalau memakai jubah itu panjang sampai ke mata kaki. Nah, ketika berikat pinggang, di bawah jubah itu dilipat ke atas sampai selutut seperti rok begitu ya, dan baru diikatkan, diberi ikat pinggang supaya nggak lepas. Dan kalau di sebelah kanan itu gambar di atas itu tanda orang apa? Akan bekerja ya, atau akan lakukan perjalanan jauh, jadi nggak nyelimpet saudaraku ya. Nah, kita pun di akhir zaman ini mesti berikat pinggang, artinya apa? Siap lakukan perjalanan menuju ke sasaran, ke sorga. Jangan ada yang menghalangi lagi. Kita perlu sekali sekarang untuk fokus ke depan. Fokus ke depan untuk apa? Menuju ke sasaran. Tak lama lagi kita akan sampai ke sana. Saya yakin semua setuju. Kalau akhir zaman saat ini semuanya menunjukkan kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Fokus perhatian semua manusia sekarang ke timur tengah sana. Keadaan-keadaan yang mengerikan sekali. Nah, pasti itu akan merambak ke seluruh dunia dalam arti entah harga pun makin tinggi dan sebagainya. Itu semua akan digenapi. Tuhan segera datang kembali. Mari kita fokus ke depan sana. Nah, bangsa Israel akan melakukan perjalanan ke tanah perjanjian. Dan mereka itu apa? Tadi saya sudah sebut bangsa yang telah ditebus oleh domba Paskah. Saya kembali lagi ke Yeremia 13, sekarang ayat 1 dan ayat 2. Yeremia pasal 13, ayat pertama dan ayat kedua saya bacakan begini. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu. Tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan, lalu mengikatkannya pada pinggangku. Saudara, Allah seringkali memakai nabi-nabi, hamba Tuhan, untuk menjadi contoh atau alat peraga. Kalau guru sekolah minggu mengajar anak-anak seringkali pakai alat peraga supaya anak-anak itu bisa bisa ngerti saudaraku. Nah, kali ini Tuhan pun bicara dengan alat peraga. Siapa yang disuruh memperagakan? Yeremia. Dia disuruh membeli ikat pinggang. Dan nanti dalam ayat 11 tadi dikatakan seperti itulah umatku, seperti ikat pinggang. Nah, ikat pinggang itu dibeli. Kita lihat. Yeremia kemudian membeli. Dalam hal ini Yeremia menggambarkan Tuhan sendiri yang membeli. Kita pun telah dibeli. Dan membeli artinya apa? Ditebus. Ada harga yang dibayarkan. Harganya apa saudaraku? Darah anak domba. Darah Yesus. Dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan kamu telah dibeli. Ya, dan sekarang kamu milik Allah itu. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
Ya, saudara sekalian telah dibeli dari dosa, dari iblis. Sekarang kita milik dari si pembeli, milik Tuhan. Kita bukan milik dunia lagi. Ya, puji Tuhan. Nah, jadi mereka sudah dilepaskan dari jajahan Mesir, dari dunia dan dosa. Itulah ikat pinggang yang pertama, ikat pinggang Paskah. Sekarang yang kedua, ikat pinggang imam. Saya akan bacakan Keluaran 28 ayat 4. Kitab Keluaran 28 ayat 4 bunyinya demikian. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka. Tutup dada, baju efod, gamis, kemeja yang ada raginya, serban, dan ikat pinggang. Ikat pinggang imam. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu dan bagi anak-anaknya supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Puji Tuhan, imam baik Harun imam besar maupun anak-anaknya imam-imam biasa harus mengenakan pakaian macam-macam, ada gamis dan lain-lain, dan antara lain ikat pinggang. Ikat pinggang. Nah, saudara, kita perhatikan sekarang, kita adalah umat yang telah dibebaskan dari Mesir, ikat pinggang Paskah. Tapi sekarang kita pun seperti ikat pinggang seorang imam. Nah, kita lihat dalam 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9, kita adalah imam-imam yang melayani Tuhan. Ayat yang sangat akrab ya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kita semua ini imamat-imamat. Rajani artinya apa? Keluarga kerajaan sorga. Puji Tuhan. Nah itulah Tuhan menghargai kita. Dulu saya, saudara sekalian, dalam lumpur dosa. Kalau tidak Tuhan angkat kita, kita akan binasa saudaraku. Nah ada gambar di situ tentang pakaian seorang imam, imam besar ya. Ada kopiahnya, ada ikat pinggangnya. Tapi itu semuanya menunjukkan seorang manusia, diri kita sekalian di zaman modern ini. Di gambar sebelah kiri itu ya. Jadi kita lihat kita ini imam-imam. Kita ini seperti ikat pinggang imam saudaraku. Pasal 1 ayat 2, 1 Petrus 1 ayat 2 ya. Kita akan perhatikan surat 1 kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 2 ya. Saya bacakan ayat ini demikian. 1 Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Tadi kamulah bangsa yang terpilih dan ayat ini mengatakan orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekarang ada di tempat ini, semua kita adalah imam-imam. Imam-imam bukan cuma pendeta-pendeta tok, tapi semua anak Tuhan itu imam-imam. Dan Bapak Ibu Saudara dipanggil sesuai dengan apa? Rencana Allah. Jadi mari kita akan mulai memikirkan lebih dalam. Saya di sini karena rencana Allah. Saya jadi orang Kristen karena rencana Allah. Untuk menjadi apa? Imam-imam. Ya, puji Tuhan, ada rencana Allah yang luar biasa. Ya, puji Tuhan saudaraku, dalam kitab Mazmur, sekarang saya baca lagi, pasal 33, saya akan bacakan ayat 12. Mazmur pasal 33, ayat 12, ya. Saya bacakan ini ayat demikian. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Wah, Tuhan luar biasa. Berbahagialah bangsa yang Allahnya adalah Tuhan. Ya, mungkin secara keseluruhan bangsa kita belum sampai ke situ. Tapi kita sekelompok kecil yang memiliki menjadi satu bangsa yang Allah kita adalah Tuhan, Allah yang hidup. Pasti kita berbahagia. Ya, kita jadi milik Tuhan. Baik saudaraku, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Kita adalah ikat pinggang pangeran. Ikat pinggang pangeran. Ya, mari kita lihat 1 Samuel pasal 18 ayat 4. 1 Samuel pasal 18 ayat 4 cerita tentang Daud dan Yonatan yang sangat bersahabat. Ya, saudara kita tahu Yonatan adalah ya kita lihat turunan dari Saul. Nah kita lihat
Saul sudah dilengserkan Tuhan. Kemudian diganti oleh Daud. Tetapi kalau biasanya raja yang baru itu akan membabat habis turunan yang lama. Raja yang lama. Jangan sampai nanti ada kudeta. Jangan sampai ada pemberontakan. Betul? Tapi Daud justru tidak. Dia bersahabat dengan Yonatan, bahkan sejak Yonatan masih sebagai seorang pangeran, ya, dia keturunan Saul, dia bersahabat dengan Daud. Dan persahabatan itu jelas bukan melihat latar belakang, tapi karena kasih ilahi. Ya, puji Tuhan. Dan nanti Daud membalas, Saul sudah mati, Daud tidak membalas dendam pada keluarga Saul. Bahkan nanti Daud menunjukkan kasih ilahi kepada Yonatan. Inilah saudaraku, kalau kita dikuasai oleh kasih ilahi, tidak akan ada yang namanya dendam kesumat. Amin. Tidak ada. Kita akan mengasihi karena semua jiwa itu Tuhan punya. Ya, mungkin mereka pernah bersalah, tapi roh pengampunan harus selalu ada. Ya, puji Tuhan. Baik, saya bacakan 1 Samuel 18 ya, 1 Samuel 18 ayat 4 ya, kita perhatikan ayat itu. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya diberikan kepada Daud. Ini menjelang mereka berpisah. Karena apa? Saul mengancam hendak membunuh Daud. Saul ayah Yonatan itu lemparkan tombak dan sebagainya kepada Daud. Tapi Tuhan hindarkan Daud dari mara bahaya. Dan Yonatan tahu Daud harus pergi. Maka dia berikan kenang-kenangan. Antara lain adalah ikat pinggangnya sendiri. Ini ikat pinggang pangeran. Saudaraku, kok kita perhatikan di sini saudaraku, ini satu lukisan memang cerita-cerita dalam perjanjian lama itu penuh dengan makna, tersirat, terbayang tentang hubungan kita dengan Allah, dengan Kristus. Ya, ini adalah ikat pinggang persahabatan. Saudara, Allah melihat kita dalam hal ini, saudaraku ya. Yonatan itu di pihak seperti Tuhan Yesus sendiri, dan kita seperti Daud yang dalam kondisi rakyat yang mungkin jelata, mungkin dikejar-kejar, mungkin terbuang dan sebagainya. Tapi Yesus mau bersahabat dengan kita. Seperti Yonatan mau bersahabat dengan Daud, saudaraku. Tuhan pun ingin bersahabat dengan kita sejak dulu di Taman Eden. Allah selalu mengunjungi Adam dan Hawa di senja hari. Tapi mereka memilih berdosa, putus hubungan. Allah memilih bangsa Israel, mereka diharuskan mendirikan tabernakel, kemah sembahyang. Supaya apa? Bisa berkomunikasi dengan Allah. Tapi bangsa Israel gagal kembali. Dan sekarang Allah memilih kita umat Allah. Yang dulunya orang kafir. Tapi Allah ingin bersahabat dengan kita. Ya. Dan kebiasaan, tradisi pada zaman dulu, seringkali memberikan pakaian itu sebagai tanda respect, menghormati, juga tanda persahabatan. Contohnya, saya tidak usah baca dalam Kejadian 41 ayat 42. Waktu itu ya, kita lihat di sini sudah, saya baca saja. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus. Dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Memang dalam hal ini tidak disebut ikat pinggang. Tapi pakaian dikenakan pada Yusuf tentu termasuk ikat pinggang. Nah, kita lihat itu tanda respect, tanda menghormati. Karena apa? Yusuf memberikan solusi yang luar biasa. Firaun bermimpi dan dalam mimpi itu ada nubuatan untuk air zaman juga. Di mana akan ada kelimpahan selama 7 tahun. Tapi kelimpahan 7 tahun makmurnya luar biasa. Akan dihapus sekejap dengan apa? Bela kelaparan. Di seluruh tanah itu. Selama berapa lama? 7 tahun juga. Kalau kita lihat ya, 3 bulan tidak ada hujan aja. Kemarin dalam perjalanan dari Batu ke sini, yang saya lihat semuanya coklat. Ya, itu tempat lapangan sepak bola yang biasanya hijau, coklat semuanya, gersang. Ya, daun-daun kering semuanya. Betul nggak saudaraku? Ini baru 3 bulan. Mau nggak kering 7 tahun saudaraku?
Ada yang mau kering 7 tahun? Tidak ada yang mau saya rasa. Mau bagaimana? Terus saya lihat di dekat Jatiroto itu ya, sungai biasanya itu selalu penuh kan di situ toh. Kemarin saya lewat situ kering loh saudaraku. Wah ini ya, ini baru berapa bulan, kok 7 tahun kayak apa? Nah kita lihat, tapi Yusuf memberikan jawaban, dia dapat ilham dari Roh Kudus, dari Allah, menyampaikan pada Firaun, Tuhanku sekarang kita mesti hemat dalam 7 tahun kelimpahan ini, jangan boros, siapkan itu lumbung-lumbung untuk nanti 7 tahun kelaparan. Dan ternyata betul-betul teratasi. 7 tahun kelaparan itu semua orang kalau mau cari gandum mesti ke Mesir kepada Yusuf dan dilakukanlah itu. Mereka bisa hidup. Lihat saudaraku. Maka sebelum itu ketika Yusuf berikan solusi itu, Firaun memberikan pakaian kepada Yusuf. Dan Yusuf menjadi orang kedua di Mesir, Perdana Menteri di sana. Ya, puji Tuhan saudaraku. Baik, kita lihat saudaraku, Yesaya 61 ayat 10. Yesaya 61 ayat 10, aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepada perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Amin saudaraku. Ya Allah pun mengenakan pakaian kebenaran buat kita, pakaian keselamatan. Allah menghargai kita. Allah mau bersahabat dengan kita. Allah memakai tradisi di zaman itu untuk kita sekalian. Ya, puji Tuhan. Dan Lukas 15 ayat 22, ketika si bungsu yang terhilang pulang ke rumah. Ketika dia pulang, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ini ketika si bungsu pulang dari keterhilangannya. Maaf kata, andai kata ada satu bapak ibu di sini, saudara mungkin, biarpun di gereja tapi hati kita jauh dari Tuhan. Saatnya sekarang untuk apa? Pulang. Kembali berpelukan dengan Allah Bapa. Dan Tuhan kembali memberikan pakaian itu untuk kita. Pakaian yang lama telah usang, telah dijual mungkin, habis-habisan, ya, atau terkoyak-koyak dan sebagainya. Tuhan mau berikan pakaian yang baru. Puji Tuhan saudaraku, Tuhan baik. Dia baik sekali buat kita sekalian, ya. Puji Tuhan. Baik saudaraku, mari kita lihat sebagai ikat pinggangnya Tuhan, ya. Kita lihat sekarang Tuhan menghendaki apa sebagai ikat pinggangnya Tuhan. Mari kita akan buka sekarang dalam kitab Yesaya 11 kembali ayat 5 sekarang. Yesaya pasal 11, ya. Tadi kita lihat Yesaya pasal 13, sekarang Yesaya 11 ayat 5. Saya bacakan begini. Ia di sini tentang Yesus, Raja Damai itu. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Jadi kondisi ikat pinggang terikat pada pinggang itu tak tergeserkan, ya, tidak berubah-ubah, melekat erat. Itu bicara tentang apa? Dalam ayat ini seperti ya tidak menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, konsisten saudaraku. Jadi tidak, kita lihat ikat pinggang itu adalah apa? Tidak menyimpang dari kebenaran dan tetap setia. Puji Tuhan. Nah inilah yang Tuhan inginkan dari kita, ikat pinggang di GPDI Jajak ini. Yaitu apa? Tidak menyimpang dari kebenaran dan tetap setia. Kenapa firman Allah datang pada kita seperti ini sekarang? Karena sekarang ini banyak ajaran-ajaran yang menyimpang. Dan tidak diajarkan di gereja, tapi jemaat Tuhan, orang siapapun juga bisa melihat melalui itu media-media, ya, sosial media, baik YouTube dan lain-lain. Banyak tawaran-tawaran. Nah, jaga hati, jaga pikiran. Jangan sampai, oh gerejaku telah ketinggalan. Yang baru tuh sekarang begini, belum tentu benar saudaraku. Uji dulu sesuai firman Allah atau tidak.
Karena iblis sekarang sedang bekerja untuk apa? Hendak membuat kita menyimpang. Iblis ingin kalau boleh orang percaya pun bisa binasa. Ikut iblis masuk dalam penghukuman kekal. Ya, jaga hati-hati saudaraku. Baik, nah Efesus 6 ayat 14. Efesus 6 ayat 14. Jadi berdirilah tegap. Berikat pinggangkan kebenaran. Ya, jadi kebenaran selalu menjadi ikat pinggang kita. Ikat pinggang itu keliling, betul keliling. Dari samping, dari belakang, depan, benar semuanya. Benar, tidak ada yang tersembunyi. Ya, puji Tuhan. Dan berdirilah tegap. Berdiri tegap, tidak tergoyahkan, nggak melenceng. Dan kita lihat sekarang saudaraku, apa kehendak Tuhan untuk kita sebagai ikat pinggang. Yang kedua, Mazmur 93 ayat 1. Kitab Mazmur pasal 93 ayat pertama. Saya bacakan begini. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang. Tuhan berikat pinggang kekuatan. Kalau kita ingat Yeremia 13 ayat 11 tadi, kita ini seperti ikat pinggang yang melekat pada pinggang Tuhan. Nah, bicara soal apa di sini? Ikat pinggang identik dengan kekuatan. Jadi sebagai anak Tuhan harus kuat. Kuat bukan dalam arti kita perkasa, otot-otot kita dan sebagainya, itu bagus. Tapi kuat dalam iman. Kuat dalam pendirian. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Tak tergoyahkan. Kuat saudaraku. Kuat hati. Meskipun ada macam-macam sindiran atau apa, hati tetap kuat. Ya, karena kalau hati tidak kuat, gampang stres. Nah, itu iblis senang. Udah stres, mulai suka ngelamun, lupa Tuhan, yang diingat masalah sendiri. Nah, apa akibatnya? Kita tahu sendiri saudaraku, ya, jangan sampai terjadi. Nah, kitab Daniel 11 ayat 32 mengatakan, kita lihat, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian, P-nya itu besar. Itu siapa? Yesus. Orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian artinya mulai enggak setia pada Tuhan. Mulai ingkari firman Allah. Akan dibujuknya, nyanya huruf kecil. Siapa itu? Antikristus. Karena Daniel 11 itu bicara tentang datangnya Antikristus. Akan membujuk orang-orang yang tidak setia pada Tuhan. Yang fasik terhadap Yesus, perjanjian Allah itu. Sampai murtad dengan kata-kata licin. Hati-hati. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Jadi hari-hari ini kalau kita dengar firman Allah, entah minggu atau kapanpun juga, atau baca firman Allah, kita punya kerinduan, aku ingin mengenalmu Tuhan. Ya, aku ingin mengenalmu Tuhan. Tadi nyanyian mengatakan Tuhan mengenal kita. Masa kita nggak mau kenal Tuhan? Betul nggak saudaraku? Jadi saling mengenal. Akan ada hubungan yang intim, ya, puji Tuhan. Nah, kita lihat kekuatan itu ikat pinggang. Satu lagi, Yeremia 13 ayat 11 yang tadi saya sudah baca, ya, menjadi umat Tuhan yang apa? Ternama. Saya ulangi, ikat pinggang artinya menjadi umat Tuhan, menjadi ternama, menjadi terpuji, dan menjadi terhormat bagi Tuhan. Mari bertanya, sudahkah saya jadi umat Tuhan? Meskipun bergereja, tapi apa betul-betul sudah menjadi umat Tuhan? Menjadi umat Tuhan itu artinya apa? Semuanya bergantung pada Tuhan. Iman kita hanya pada Tuhan. Bukan pada kekayaan, bukan pada pinternya kita, bukan pada kuatnya kita. Tapi pada Tuhan, itu umat Tuhan. Dan umat Tuhan itu rela diatur Tuhan. Sudahkah kita rela diatur Tuhan? Atau mau semau gue? Atau aku bisa atur diri sendiri? Mari kita berserah pada Tuhan. Kemudian apalagi? Ternama bagi Tuhan. Ternama bagi Tuhan itu artinya apa? Kita jadi omongan orang. Tapi dalam arti yang baik, saudaraku. Omongan orang tapi kalau jeleknya kita yang diomongin itu bukan ternama bagi Tuhan, ya, bukan. Tapi saya yakin saudara semua ternama bagi Tuhan.
Tetangga-tetangga saudara melihat saudara baik, ya, nggak pernah lemparin batu rumah tetangga dan sebagainya. Itu contohnya saudaraku. Di sekolah pun ya, teman-teman saudara senang bergaul dengan saudara, ada kesaksian, terpuji mereka itu memuliakan, ya. Kan jadi terpuji itu apa? Kita berhasil dalam studi, dalam sebagainya karena pertolongan Tuhan. Tuhan tidak menghendaki kita gagal, kemudian terhormat bagi Tuhan, ya, terhormat. Jadilah anak Tuhan yang terhormat. Kita bukan jaim, enggak jaga image ya, bikin-bikin supaya terhormat, enggak. Penghormatan itu datang dari Tuhan. Ya, dengan sendirinya anak hormat kita, tetangga hormat kita dan lain-lain. Kita disayang Tuhan dan disayang manusia. Yesus begitu, Samuel juga begitu. Makin besar dan makin disayang oleh Allah dan manusia. Ya, jadi vertikal dan horizontal. Puji Tuhan, namun sayangnya apa tadi kita baca? Ikat pinggang itu rusak saudaraku. Ada ikat pinggang yang rusak. Nah ini menjelang akhir firman Allah. Mari kita kembali ke Yeremia pasal 13. Saya akan kembali ke Yeremia 13. Saudara kita perhatikan sekarang, Allah memakai Yeremia untuk memperagakan tentang kerusakan umat Allah itu. Yang pertama, kembali ke Yesaya 13 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 2 langsung aja. Ya, ayat 2. Ya, kita perhatikan demikian. Yeremia ya. Yeremia pasal 13. Kita akan perhatikan dalam ayat 2 dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli ikat pinggang lenan. Ikatkanlah itu pada pinggangmu. Perhatikan ini. Tetapi jangan kau celupkan dalam air. Nah, jangan kau celupkan dalam air. Maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan itu. Mengikatkannya pada pinggangku. Nah ikat pinggang itu biasanya zaman dulu dibuat dari kain. Tadi disebutkan dari kain lenan. Ya. Nah kalau ikat pinggang dari kain dikenakan di pinggang seseorang. Nggak pernah kena air itu artinya apa? Nggak pernah dicuci. Nggak pernah dicuci. Ini masalah pertama. Yang membuat ikat pinggang itu nanti rusak. Tidak pernah dicuci. 1 Petrus 1 ayat 22 mengatakan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Nah, kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Apa kebenaran itu? Firman Allah. Di sini yang menyucikan siapa? Kita sendiri. Kamu menyucikan dirimu. Memang firman Allah mau membasuh kita. Tapi kita nyingkir gak mau dibasuh, gak akan pernah bersih. Jadi ada unsur kemauan dari kita. Tuhan tolong sucikan aku, bersihkan aku. Tiap kali dengan firman Allah, buka hati seperti itu. Tuhan, apalagi Tuhan yang harus membuatku makin bersih. Nah, kita siap dibersihkan. Ya, jangan kita dengar firman Allah terus, oh itu lagi aku pernah dengar itu. Oh itu seperti kemarin dulu, biarpun sama. Tapi saya yakin ada sesuatu yang baru. Ya, yang Tuhan ingin hapuskan dari kita, membersihkan kita. Nah, Yesuslah kebenaran itu. Ya, puji Tuhan. Oke, kemudian Yohanes 15 ayat 3. Yohanes 15 ayat 3 mengatakan, kamu memang sudah bersih. Karena apa? Firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya, puji Tuhan. Jadi waktu kita bertobat, darah Yesus menyucikan kita. Dosa kita disucikan. Tetapi setelah itu, firman Tuhan tetap membasuh kita dari hari ke hari. Ya, puji Tuhan. Nah kita lihat sekarang hal kedua. Mengapa ikat pinggang itu rusak? Kita kembali ke kitab Yeremia 13 ayat 3 sampai ayat 5. Ayat 3 sampai ayat 5 kita akan perhatikan firman Tuhan demikian. Ayat 3 sampai ayat 5. Sesudah itu datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya. Bunyinya, ambillah ikat pinggang yang telah kau beli dan yang sekarang pada pinggangmu itu. Pergilah segera ke sungai Efrat
untuk menyembunyikannya di sana, di celah-celah bukit batu. Maka pergilah aku lalu menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Dari tempat Yeremia ke sungai Efrat itu bukan perjalanan yang dekat, tapi jauh. Dan Yeremia lakukan itu demi apa? Menjadi percontohan untuk bangsa Israel. Kadang-kadang Tuhan suruh kita lakukan perkara yang berat buat daging kita seringkali. Tapi Tuhan ingin jadikan kita percontohan, kesaksian. Dan Yeremia ke sungai Efrat, ambil ikat pinggangnya dia lepas. Dan disembunyikan di celah-celah batu di tepi sungai Efrat. Nah sungai Efrat kadang-kadang bagaimana? Kadang-kadang pasang, naik, karena mungkin dari laut masuk atau surut dan sebagainya. Ya, kita lihat ikat pinggang itu lama-lama bagaimana? Kena basah, kena kering, tapi juga kena lumpur. Jadi dia sekarang menjadi kotor. Tetapi yang perlu kita lihat di sini, ketika Yeremia mulai sembunyikan itu di celah-celah bukit batu, dia lepas ikat pinggang itu. Ini poin yang pertama. Berarti ikat pinggang itu tidak melekat lagi dengan Yeremia. Ingat dalam hal ini Yeremia gambaran siapa? Allah sendiri. Yeremia suruh memperagakan tentang Allah. Nah, jangan sampai kita menjadi ikat pinggang yang sekarang ada jarak dengan Tuhan. Lepas dari Tuhan. Tidak ada kerinduan untuk beribadah. Tidak ada kerinduan untuk melekat. Itu menjadi pokok awal untuk kerusakan yang lebih jauh. Yesaya 59 ayat 1 dan ayat 2 mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Jadi pelanggaran dan dosa kita itu membuat jarak, gap antara kita dengan Allah. Dan ketika ada gap seperti itu, tidak ada damai sejahtera lagi. Ya, dan kemudian ikat pinggang itu menjadi kotor, kena lumpur. Kita gambarkan seperti anak terhilang. Saya tak usah baca. Dalam Lukas 15 ayat 16 dikatakan si anak terhilang itu pergi dari rumah bapak. Dan maaf kata, dia bermain-main dengan perempuan-perempuan yang tidak benar dan seterusnya. Dan endingnya apa? Tinggal di kandang babi. Nah, dia lihat babi makan, meneteskan air liur, saudaraku. Saya yakin di sini nggak ada yang ngiler atau meneteskan air liur ketika dia lihat kucing kita makan. Ada yang pengen, saudaraku sama-sama kucing? Nggak ada saya rasa. Lihat babi makan, kita neteskan air liur. Nggak ada ya, karena makanan kita jauh lebih baik daripada makanan babi. Nah sekarang anak terhilang ingin makan makanan yang dimakan babi. Ampas saudaraku. Tapi si bos berkata apa? Nggak boleh, jangan dulu. Tunggu, Mr. Babi makan dulu. Kamu makan belakangan. Itulah si bungsu saudaraku, dapatnya ampas. Saya nggak tahu, nggak dicatat dalam Alkitab apa betul dia makan ampas babi itu apa enggak, saya nggak tahu. Tapi yang jelas di dalam ayat itu diingatkan, ingat rumah Bapak. Di rumah Bapakku banyak makanan, banyak hamba sahaya, dan dia pulang. Ya, dia pulang. Oh, dituliskan itu, ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tapi tak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Ya, nah kita lihat, saudaraku, jadi kasihan sekali si bungsu ini. Dia pulang dan terima jubah yang baru. Amin. Ya, jangan sampai kita kotor, mengotorkan diri dengan hal-hal yang duniawi. Ada ayat mengatakan, jangan lempar mutiaramu kepada babi. Babi kalau lihat mutiara bagaimana? Ngerti nggak itu mutiara? Enggak, diinjak-injak saudaraku, ditendang, disepak atau apa. Ya, nah kita lihat, jangan, kita ini mutiara berharga di mata Tuhan. Jangan lempar kepada babi-babi, yaitu hal-hal yang kotor dalam dunia ini. Ya, dan kemudian ikat pinggang itu akhirnya menjadi lapuk Yeremia 13. Kembali ke ayat 6 dan ayat 7, saya baca begini. Sesudah beberapa waktu lamanya, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah segera ke sungai Efrat. Disuruh pergi lagi ke sungai Efrat. Mengambil dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan kau sembunyikan di sana. Yeremia ambil itu,
Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Saudara, kalau saya membaca ayat ini saya miris. Saya berdoa, Tuhan jangan sampai saya lapuk, jangan sampai saya tidak berguna untuk apapun. Ya, jangan sampai kita betul-betul tidak berguna bagi Tuhan. Saya yakin semua kita berguna di tempat ini. Berguna. Ya, puji Tuhan. Baik saudaraku. Nah, kita lihat sekarang, ya kita lihat dalam kitab Roma 3 ayat 12 bagian A. Dikatakan semua orang yang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Itu yang Tuhan lihat dalam dunia ini. Tidak ada orang yang baik. Semuanya setelah jatuh dalam dosa. Tapi puji Tuhan, Dia utus anaknya yang tunggal. Untuk menyelamatkan siapa yang percaya. Ya, jangan sampai kita menyeleweng. Menyeleweng itu apa? Menyingkir dari jalan Tuhan ke sana. Jangan, lurus terus ikut jalan Tuhan. Baik, mari saudara akan saya akhiri sekarang dengan ikat pinggang yang rusak. Melambangkan apa? Ikat pinggang yang rusak itu melambangkan apa saja. Untuk saya dan saudara sekalian, kita semua seperti ikat pinggang yang rusak. Yang pertama, ikat pinggang yang rusak itu melambangkan keimaman yang rusak. Keimaman yang rusak. Tadi saya sudah membaca Yeremia 13 ayat 7. Ya kita lihat di situ keimaman yang rusak. Kemudian yang kedua, kecongkakan yang dihapuskan. Kembali ke Yeremia 13 lagi ayat 9 sekarang. Mari kita lihat. Beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak bongakan Yehuda dan Yerusalem. Nah, rupanya penduduk Yerusalem, orang-orang Yehuda itu seperti ikat pinggang, tetapi mereka tuh lapuk karena apa? Tadi ya, karena kena air tanah dan sebagainya, karena lepas dari Tuhan dan sebagainya. Nah, sehingga mereka itu lakukan itu karena apa? Congkak. Congkak itu apa? Sombong. Dan itu akan dihancurkan oleh Allah. Seperti ikat pinggang yang rapuh, yang lapuk, saudaraku. Kok saya ikat pinggang di pinggang Tuhan, tapi saya sombong, Tuhan akan lepaskan. Tuhan akan jadikan kita tak berguna, dibiarkan. Kerendahan hati harus ada dalam hidup kita. Ingat, kita ada semata-mata karena apa? Kemurahan Tuhan. Jangan sampai kita membanggakan diri dalam hal apapun juga. Ya, puji Tuhan. Dan ikat pinggang yang rusak melambangkan maksud yang tak tergenapkan. Dalam ayat 11 tadi dikatakan ya, sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda. Tadinya. Artinya apa sekarang? Enggak terjadi. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan masa depan kita adalah masa depan yang indah, gilang gemilang, penuh harapan. Tapi itu tak terjadi kalau kita seperti ikat pinggang yang nakal tadi, yang rapuh, lepas dari Tuhan, kotor dan sebagainya. Ya, maksud Tuhan itu mulia, tapi tak tercapai, bukan salah Tuhan, salah kita. Ya, jangan sampai itu tak terjadi. Mari sampai kita ketemu Tuhan muka dengan muka, maju terus saudaraku. Ya, dan satu lagi, kemuliaan yang tidak tercapai. Dalam beberapa kali tadi saya sudah sebutkan bahwa kita menjadi ikat pinggang untuk menjadi umat Allah, menjadi terhormat, terpuji, ternama bagi Allah. Nah, itu enggak tercapai. Itu semua bisa dikatakan dengan satu kata, kemuliaan. Kemuliaan yang seharusnya kita terima tidak tercapai, rugi besar. Rugi besar. Dan yang terakhir ya, dalam Efesus 6 ayat 11, mari kita lihat lebih dulu. Efesus 6 ayat 11. Ayat 11 kita perhatikan ya, demikian firman Tuhan tentang ikat pinggang. Kitab Efesus 6 ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis ya. Nah, Saudara, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kalau Saudara membaca dalam Efesus 6 itu ada ikat pinggang ya. Dan ikat pinggang itu tempat menggantungkan
belati, pedang, dan seterusnya. Kalau tidak ada ikat pinggang berarti senjata, kita nggak bawa senjata. Tidak ada digantungkan di sini sebagai persediaan melawan kuasa jahat. Nah saudaraku, jangan sampai kita menjadi anak Tuhan yang tidak bersenjata sama sekali. Ya, akan dilumpuhkan. Baik saudaraku, kalau begitu mari. Anjuran untuk kita di slide yang terakhir. Hendaklah tetap melekat dengan Tuhan. Tetap melekat dengan Tuhan. Seperti anak dengan bapak dibawa terus, Tuhan akan bawa kita ke tempat-tempat yang indah. Mau setia saudaraku? Amin. Ya, tetap taat pada Tuhan. Kita tidak panjangkan firman Allah pada pagi hari ini. Tapi saya yakin Roh Kudus bisa bicara lebih jauh untuk kita, kepada kita semuanya. Ya, mari kita nyanyikan satu lagu. Kami akan undang pemusik, singers, ya, song leader semuanya untuk kita nyanyikan satu lagu. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Ya, ini janji kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan di tengah-tengah kita, saudaraku. Dan Tuhan mau menolong kita, Dia tahu kondisi kita. Senyanyian yang tadi kita nyanyikan, Dia tahu isi hati kita. Lebih dari kita sendiri. Dia tahu kesusahan saudara. Dan Dia tahu kondisi kita. Dan Tuhan mau buat kita melekat dengan Tuhan. Dan mau jawab doa-doa kita. Dia mau selesaikan masalah kita. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Haleluya. Mari sama-sama kita berdiri, saudara. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Tetap setia padamu Tuhan, ku tetap setia, ku tetap setia, walau badai datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, tak mungkin ku dapat melalui apa yang ku miliki. Persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap setia, ku tetap
dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, mari persembahkan diri kita kepada Dia. Haleluya. Seluruh hidup kita mau tetap cinta Tuhan, kita mau tetap setia kepadanya. Haleluya, haleluya. Ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak, haleluya, yang Tuhan telah beri. Kalau ada saudara yang ingin didoakan, ya persilakan saudara maju ke depan. Dia ada di tengah-tengah kita, dia mau jawab apapun masalah kita. Haleluya. Jangan kita melihat ke kiri ke kanan. Dia tahu isi hati
Itulah sebabnya kami yakin tiap-tiap kami semua sudah ditolong Tuhan. Tuhan memberkati tiap-tiap kami Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau yang menolong tiap-tiap pribadi. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Roh Kudus terus bekerja sehingga kami tetap melekat kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu Om Daniel lebih lagi untuk hormat nama-Mu bersama keluarga, bahkan pelayanan hamba-Mu. Tuhan makin lebih heran lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati. Tuhan berkata, amin.